Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke hadis yang ke 60 ya Ustaz. Hah? 59. Baik. Hadis yang ke-59. Qala al-muallif rahimallahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud salat bersama Rasul yakni fi suhbatihi, yakni pada saat menyertai Rasulullah maksudnya. Bukan berarti salat bersama Rasul salat berjamaah, bukan. Maksud salat bersama Rasul yakni fi suhbatihi, maksudnya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai makmum, bukan. Yani bukan berarti salat bermakmum kepada Rasul. Ya. Biasanya kalau lafaz kami diimami oleh Rasulullah, biasanya lafaznya shalla bina Rasulullah. Shalla bina Rasulullah. Rasulullah mengimami kami. Tapi kalau shalaitu ma'a Rasulillah, aku salat bersama Rasul, bukan berarti salat, bukan, tapi menemani Rasul dalam sebuah safar atau yang semisal. Kemudian rakaataini qabla adz-dzuhri. Rasulullah SAW salat 2 rakaat sebelum salat zuhur. Ini hadis kita menjelaskan tentang sunnah rawatib, salat-salat yang disyariatkan untuk mengiringi salat fardu berupa salat tambahan, yaitu salat sunnah rawatib namanya. Taib. Jadi salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang at-tabi'ah lil faraid. At-tabi'atu lil faraid. Salat yang mengikuti salat fardu, ada qabliyah ada ba'diyah. Nah, Rasulullah salat duhur, salat sebelum duhur 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'da al-jumu'ah. Hadis ini belum tak? Betul. Belum. Baik. Dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa fi lafdin, dalam satu lafaz, fa ammal maghrib wal isya wal jumu'ah fa fi baitihi. Adapun Rasul salat maghrib, salat isya dan salat Jumat, maksudnya salat-salat sunnah tadi, maka beliau salat di rumahnya. Wa fi lafdin, dalam lafaz lain, anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar qala, berkata, hadatsani Hafsah. Hafsah saudarinya Ibnu Umar, hadatsani menceritakan kepadaku, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, beliau salat sajdatain, 2 rakaat, 2 sujud, maksudnya 2 rakaat. Khafifataini, yang ringan, ba'dama yadru'ul fajr, setelah terbit fajar. Salat apa ini namanya? Qabliyah subuh. Perhatikan lafaz khafifataini, ringan. Nanti akan kita bahas masalah ini setelah hadis ini insyaallah. Yaitu salat sunnah qabliyah subuh itu sangat penting ya.
Lalu wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala nabi fiha. Dan waktu itu yakni antara terbit fajar itu waktu yang aku tidak masuk, yakni tidak bertamu kepada atau ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, hadis ini menjelaskan tentang apa? Hadis ini menjelaskan tentang salat sunnah rawatib at-tabi'ati lil faraid, yang salat sunnah rawatib ini sebagai pengikut terhadap salat fardu. Ya. Baik, makna hadis secara global Syekh Utsaimin mengatakan yukhbiru Abdullah bin Umar bin Khattab 'an as-sunan rawatib allati kana Nabi yusalliha. Abdullah bin Umar mengkabarkan tentang sunan itu jamak dari sunnah, tentang sunnah salat rawatib Nabi yang Nabi lakukan salat ma'al faraid, yang diikutkan dengan salat fardu takmilan laha. Ini hikmahnya, sebagai bentuk menyempurnakan terhadap salat fardu tersebut. Wa tarqi'an lima asa ayyakun al-musalli qad akhalla bihi, dan sebagai tarqi', yakni penutup, lima asa ayyakun al-musalli, bagi orang yang salat yang qad akhalla bihi, yang salatnya telah dia lalaikan, mungkin bolong, pernah enggak salat, maka dengan salat-salat sunnah itu sebagai penutup jemaah yang bolong-bolong tadi. Maka ini luar biasa. Kita harus menekankan salat rawatib ini. Terkadang orang sibuk mencari salat-salat yang tidak ada asal-usulnya atau salat-salat yang bid'ah. Tapi yang penting rawatib ini untuk menutup salat fardu yang bolong, untuk menyempurnakan salat fardu kita yang tidak sempurna, malah mereka lalaikan. Malah salat 100 rakaat jemaah di malam nisfu Sya'ban. Malah salat Rajab ini sekarang. Justru salat rawatib ini yang penting. Ya. Sampai-sampai ada rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik safar ataupun hadar, yaitu qabliyah subuh. Itu penting. Bahkan qabliyah subuh itu sampai disebutkan rakaatul fajri ahabbu al khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Daripada apa di dunia yang paling berharga, harta, kekayaan. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Terus yukhbiru bidzalik an yaqinin haitsu salaha ma'an nabi. Ibnu Umar mengkabarkan yang demikian dari yang dia yakini saja, yang dia pernah salat bersama Rasul, yakni pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mengatakan qabliyah subuh, itu Ibnu Umar mengatakan dari Hafsah, karena beliau tidak bisa bertamu ke Rasul di saat waktu itu. Jadi enggak tahu salat Rasul itu kayak apa. Jadi ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yukhbiru bidzalika an yaqinin haitsu shallaha ma'an nabi. Ya. Itu yang dia yakini Rasul melakukan hal itu yang ketika dia bersama Nabi. Ma'ada ratibatil fajri, selain salat rawatib subuh. Ibnu Umar tidak melihat langsung. Faqad naqalaha, beliau telah menukil an ukhtihi, dari saudarinya itu Hafsah istri Nabi SAW, li'annaha kanat fi waqtin la yadkhulu ala nabi fihi, karena waktu itu waktu antara adzan sampai qomat di waktu salat fajar, Ibnu Umar enggak masuk ke rumahnya Rasul, ke rumahnya Hafsah. Kalau di waktu lain beliau biasa masuk ke rumah saudarinya ini, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wahia, dan dia itu salat rakaatani qabla salati. Salat apa saja yang diceritakan oleh Ibnu Umar? Rakaatani, 2 rakaat qabla salati zuhur, wa rakaatani ba'daha. Perhatikan di sini 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Nah, ini hadis riwayat siapa ini? Ibnu Umar. Nah, nanti ada hadis riwayat Ummu Habibah, yang mana hadis Ummu Habibah qabliyah zuhur itu adalah 4 rakaat jemaah. Jadi rawatib itu ada khilaf ya, mana yang afdal. Namun yang rajih, yang afdal adalah riwayat dari Ummu Habibah.
di mana qobliyah zuhurnya 4 rakaat bukan 2. Adapun 2 juga boleh berasal riwayat siapa? Ibnu Umar. Jadi yang 2 rakaat riwayat Ibnu Umar, yang 4 rakaat riwayat Ummu Habibah. Baik. Kemudian warak berapa tadi? Rakaatani qabla salati dhuhri wa rakaatani ba'daha. 2 rakaat setelahnya, wa rakaatani ba'da salatil Jumat, 2 rakaat setelah salat Jumat. Wa rak'atani ba'da salatil maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rak'atani ba'da salatil isya, 2 rakaat setelah salat isya. Wa rak'atani khafifatan, 2 rakaat yang ringan. Berarti menunjukkan 2 rakaat yang ringan ini memang hanya ada di salat sebelum subuh, salat qabliyah subuh, yaitu qabla salatil fajri ba'da tulu'ihi, sebelum salat subuh setelah terbit fajar, ya. Wa nu yusalli ratibatal maghrib, dan beliau juga salat rawatib maghrib wal isya wal jum'ah fi baitihi. Yani Ibnu Umar menceritakan di mana beliau salat yang 3 ini. Rawatib maghrib, isya dan Jumat fi baitihi. Jadi salat Jumat ada riwayat 4 rakaat ya setelah Jumat. Adapun sebelum Jumat tidak ada salat qabliyah jemaah. Hadis berkaitan qabliyah Jumat itu hadis dhaif. Dan juga sulit mempraktekkan kapan qabliyah. Yang benar itu kan azan, ketika dianggap azan, yang dianggap itu azan ketika imam naik mimbar. Imam naik mimbar harusnya kita sholat qabliyah kalau mau. Cuman siapa yang melakukan saat imam naik mimbar azan lalu sholat qabliyah? Maka tidak ada. Adapun sebagian kaum muslimin memaksakan diri azan ya sedikit menjelang imam naik mimbar, itu juga tidak tepat azan yang pertama seperti itu. Tapi yang benar itu pada jemaah sekalian, azan yang pertama itu jauh waktunya sebelum imam naik mimbar, azan yang kedua. Ya. Bahkan kalau di zaman Utsman itu di pasar Zaura namanya, di Suq Zaura, karena kesibukan kaum muslimin saat itu supaya mereka bergegas bersegera untuk salat Jumat. Ya, baik. Kemudian wa kadzalika, dan demikian pula ratibatul fajri fi dhahiris siyaq, demikian pula 2 rakaat sebelum subuh itu juga di rumah fi dhahiris siyaq, berdasarkan dohirnya konteks hadis, ya kan? Apa maksud konteks hadis di sini? Tadi kata Ibnu Umar, dan Rasulullah, kata Hafsah, Rasulullah salat 2 rakaat yang ringan setelah terbit fajar. Taib, enggak ada ngomong di rumahnya. Ada enggak ngomong di rumah? Enggak ada. Tapi kata Ibnu Umar, wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala nabi fiha. Dan waktu ini, waktu Nabi salat seperti itu, aku tidak masuk ke rumah Nabi bertamu pada saat-saat tersebut. Berarti dohirnya konteks hadis ini berarti menunjukkan Nabi salatnya di mana? Di rumah, dan Ibnu Umar enggak bisa masuk. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, wa kadzalika ratibatul fajri fi dhahiris siyaqi wa sakata an ra'aita wa sakata an ratibatai adh-dhuhr falam yubayyin aina yusallihima. Taib, dan Ibnu Umar diam tidak menyebutkan 2 rakaat duhur. 2 rakaat duhur, ya. Yani 2 rakaat duhur. Nah, Ibnu Umar tidak menyebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Namun secara umum berjamaah, secara umum salat rawatib dianjurkan dilakukan di rumah. Secara umum, dan itu hukum asal. Sebab Rasul mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat kalian di rumah, wala tatakhiduha qubura, jangan jadikan kuburan rumah itu. Terus yang kedua hadis Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seabdul-abdul salat seorang muslim, seabdul-abdul salat seseorang itu bukan di masjid. Seabdul-abdul salat seseorang bukan di masjid tapi di rumah. Di rumah jemaah. Di masjid tidak utama salat tersebut, pahalanya sedikit. Kalau di rumah dilipat gandakan itu. Bandingannya kalau di masjid 1 derajat, kalau di rumah itu sampai 25 derajat dalam satu riwayat. Jadi kalau sholat itu di rumah dilipat gandakan 25 derajat, kalau di masjid 1 derajat saja. Illal maktubah.
illal maktubah, kecuali salat fardu maka jangan di rumah. Berarti kesimpulannya yang di rumah itu salat apa? Hukum asal salat sunnah itu bukan di masjid, kecuali tarawih, kecuali tahiyatul masjid, kan bukan tahiyatul bait, tahiyatul masjid, atau salat apa lagi yang dilakukan di masjid. Jadi hukum asal di rumah. Taib. Kita ambil beberapa faedah ikhwan dari hadis ini. Hadis ini tatakallam an sunan rawatib. Hadis ini berbicara tentang sunnah rawatib. Wa ratibah, secara hukum asal nama atau bahasa ratibah, lafaz ratibah. Ratibah itu jamaknya rawatib. Apa itu arti ratibah secara asal bahasa? Dia itu artinya ad-daimah al-mustamirah. Ad-daimatu al-mustamiratu. Artinya apa? Daimah al-mustamirah. Apa artinya? Daimah artinya langgeng, ajeg, mustamirah terus-terusan. Ya. Wahiyya tabi'atun lil faraid, dan dia itu salat sunnah yang diikutkan dengan salat fardu. Kenapa disebut langgeng? Kan salat fardunya langgeng jemaah. Betul tidak? Berarti salat rawatib ini terus, sehari semalam itu begitu terus. Beda dengan duha. Kalau duha kan kadang-kadang orang salat, kadang tidak, tergantung sikon. Kalau rawatib kan ngikut salat fardu, maka disebut rawatib. Maka istilah salat sunnah itu sunnah rawatib dan selain rawatib. Kalau rawatib itu artinya salat sunnah yang diikutkan dengan salat fardu. Dan kenapa disebut rawatib? Karena arti rawatib adalah ad-daimah al-mustamirrah. Taib, khilaf para ulama tentang jumlah rakaat salat sunnah rawatib. Pendapat yang pertama, salat sunnah rawatib adalah 10 rakaat sehari semalam berdasarkan hadis siapa tadi? Kalau yang 10 Ibnu Umar, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Adapun Jumat dia bukan salat wajib yang 5 waktu. Ya. Namun yang salat wajib maksudnya 5 waktu itu ada 10. Taib. Pendapat yang kedua ikhwan, isnata asyar rakaatan, 12 rakaat. Dan ini hadis siapa tadi? Ummu Habibah. Hadis Ummu Habibah ikhwan berkaitan tentang salat sunnah rawatib ini, yang hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah itu ada yang menarik di situ. Ya. Ada yang menarik di situ. Menariknya di mana? Hadis itu dinamakan dengan hadis silsilah al-awwaliyah. Karena rawi ketika meriwayatkan hadis bahasanya sama. Bahasanya sama. Kita baca hadisnya ya. Hadis itu dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Kata Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Abu Khalid. Menceritakan kepadaku, kata Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Abu Khalid. Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan. Dari Dawud bin Abi Hind, dari An-Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Lalu dia mengatakan hadatsani Anbasah bin Abi Sufyan, ya, fi maradhihi alladhi mata fihi. Menceritakan hadis ini Anbasah bin Abi Sufyan kepada Amr bin Aus saat Anbasah ini sakit yang menyebabkan kematiannya. Lalu dia mengatakan sami'tu Ummu Habibah. Sami'tu Ummu Habibah, aku mendengar Ummu Habibah
mengatakan sami'tu Rasulullah, kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, ini hadisnya, man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaum wa lailah, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya dengan sebab salat tersebut istana di surga. Nah, di antara amalan-amalan untuk menambah properti di surga berupa istana, bangunan, maka salat 12 rakaat rawatib sehari semalam. Nah, yang menarik di sini, kawan, setiap rawi yang menceritakan ini, Ummu Habibah mengatakan, kan, Ummu Habibah yang meriwayatkan pertama kali siapa dari Nabi? Tentu Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah mengatakan kepada siapa? Kepada Ambasa. Kepada Ambasa. Kata Ummu Habibah, fama taraktuhunna, perhatikan ini, fama taraktuhunna mundu samituhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan, kata Ummu Habibah, 12 rakaat ini sejak aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Anbasah diriwayatkan hadis ini oleh Ummu Habibah, Anbasah pun mengatakan kepada siapa? Kepada Amr bin Aus, fama taraktuhunna mundu samituhu min Ummi Habibah. Aku enggak pernah tinggalkan 12 rakaat ini sehari semalam sejak aku mendengar dari siapa? Dari Ummu Habibah. Lalu Amr bin Aus yang dengar ini juga mengatakan di akhir hadis, ma taraktuhu mundu samituhu min Anbasah. Kata Amr, aku enggak pernah tinggalkan sejak aku dengar dari Anbasah. Lalu An-Nu'man bin Salim yang mendengar dari Amr pun mengatakan, kata An-Nu'man bin Salim, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku enggak pernah tinggalkan sejak aku mendengar dari Amr bin Aus. Jadi demikian para salafus saleh dalam mereka mengamalkan apa jemaah? Mengamalkan ilmu. Ya, tapi kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa, jemaah. Jangan-jangan nanti takut enggak mau saya dengar hadis dah, kalau gitu dah berat nih, harus diamalkan gitu ya. Ilmu dulu, nanti lakukan sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemudian tentang keutamaan 4 rakaat jemaah sebelum zuhur ini, Ummu Habibah mengatakan Nabi SAW bersabda, man shalla 4 rakaatin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu 'alan nar. Ya. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi menurut riwayat yang lain ada tambahan setelah zuhur 4, berarti berapa semuanya? 12 ditambah 2, berapa? 14. Orang yang salat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan bagi neraka. Yani, dan maksud haramkan neraka ini ikhwan ada 2 macam, 2 makna. Pertama, diharamkan neraka secara langsung, yani tahrimun nar ibtidaan, diharamkan neraka langsung. Ada yang tahrimun nar abadiyan. Yang kedua, diharamkan neraka maksudnya diharamkan dari kekalnya neraka. Masuk neraka namun diharamkan kekalnya. Enak mana? Oh ya, enak sing pertama. Karena yang kedua itu masuk neraka namun diharamkan. Diharamkan apanya? Diharamkan kekal. Jadi tahrimu at-ta'bid. Namun yang pertama tahrim ibtidaan, ya. Taib. Namun yang rajih dalam masalah ini para jamaah sekalian, yang rajih, salat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Yang pertama rawatib yang muakkadah, dan yang kedua ghair muakkadah. Yang muakkadah jumlahnya 12 rakaat. Nah, yang ghair muakkadah banyak, bahkan setiap salat ada qobliyahnya. Seperti salat qobliyah asar itu ada cuma. Namun qobliyah asar itu bukan rawatib yang muakkadah, yang ditekankan, bukan. Yani kalau harus memilih antara 4 rakaat qobliyah duhur dengan 4 rakaat qobliyah asar, kita memilih mana seandainya memilih? Itu loh maksud muakkad itu. Tidak boleh kita untuk mengutamakan qobliyah asar,
sementara qabliyah duhur kita lewati. Karena yang ditekankan qabliyah duhur 4 rakaat. Kata Nabi rahimahullah rajulan, semoga Allah memberi rahmat kepada rajul yusalli qabla al-'asri arba'an. Hadis Bukhari, hadis sahih, yang salat sebelum asar berapa? 4 rakaat. Namun itu bukan rawatib yang muakkadah. Baik. Dalam hadis yang lain tentang 4 rakaat zuhur juga ditekankan oleh Aisyah bahwasanya Nabi la yada' arba'an qabla zuhur. Nabi tidak pernah tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan Nabi tidak tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi yang rajih wallahu alam, intinya yang rajih adalah dari khilaf ulama, yang rajih yang duhurnya itu qabliyahnya berapa? 4, itu yang rajih. Dari khilafiyah para ulama dalam masalah ini. Kemudian faedah dari hadis ikhwan, dari hadis tadi kita dapat faedah bahwa yang afdal salat nawafil, salat sunnah itu di mana? Di rumah. Sallu ayuhan nas. Kata Nabi, salatlah wahai manusia fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya afdal salatnya seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Ya. Demikian pula dalam hadis Jabir, dari hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi, jika salah seorang kalian sudah salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka juga sisakan, beri bagian rumah juga untuk disolati. Ini jangan diborong, dihabiskan di masjid ikhwan. Qabliyah di masjid, ba'diyah di masjid, istikharah di masjid, apa-apa di masjid. Jangan, bagikan di rumah untuk kita salat di rumah. Maka setiap muslim di rumah harus punya apa? Punya musola. Sebab Nabi pun bertanya kepada neneknya Anas bin Malik, itu Mulaikah namanya, ketika Mulaikah ngundang Rasul untuk menjamu ya, makanan, maka selesai makan Rasul mengatakan, ayo mana tempat solat kalian, kita atau aku akan solat bersama kalian. Berarti menunjukkan seorang muslim harus punya di rumahnya musola. Musola itu maksudnya bukan musola dibangun masjid, bukan jemaah. Di rumah itu ada kamar khusus tempat solat ya. Kamar khusus tempat solat, bukan berarti musola bangunan, bukan. Ada musola, ada maktabah, buku-buku yang dibaca. Jadi ada sarana-sarana ibadah. Akan terasa yakni sejuk dan indah, serta akan berkah kalau rumah seperti itu. Rumah muslim yang ada rak kaset, rak film, rak buku enggak ada. Enggak ada sajadahnya, enggak ada yakni alat-alat ibadahnya, tidak ada. Padahal rumah adalah tempat ibadah seorang muslim. Terus faedah dari hadis, hikmah dijadikannya rumah sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat-salat sunnah. Perhatikan kata Imam Nawawi. Jadi judulnya nih hikmah salat sunnah itu di rumah. Apa hikmahnya? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa inna ma hasa 'alan nafilah fil baiti, sesungguhnya anjuran salat sunnah itu di rumah, likaunihi, berarti ikhwan, likaunihi akhfa wa ab'ad minar riya. Apa artinya? Akhfa wa ab'ad minar riya, lebih tersembunyi, lebih samar, lebih jauh dari perbuatan riya. Disitulah pahala dilipat gandakan. Karena kalau kita sholat sunnah itu di masjid, orang-orang pada lihat, oh masya Allah, fulan rajin, masya Allah. Tapi kalau di rumah siapa yang lihat jemaah? Tetangga tidak tahu. Jadi lebih tersembunyi, sehingga dilipat gandakan. Itu di situ lebih afdolnya itu. Wa aswan minal muhbita, dan lebih terpelihara dari pembatal. Karena kalau riya bisa jadi orang batal amalnya. Betul tidak? Kadang-kadang kalau di masjid
Salat sunnah ba'diyah dia Allahu Akbar. Ada orang lihat, oh Masya Allah. Dilihat orang dia langsung Sami Allah. Padahal tadinya biasa saja. Ya, Allahu Akbar, ya Allah. Giliran dilihat langsung Allah. Mantap sekali. Itu batal. Kata Imam Nawawi, wa aswana minal muhbitat. Ya. Yang kedua, untuk apa ikhwan? Liyatabarrak al-baitu bidzalik. Agar rumah itu berkah. Jadi berkah rumah ya kawan, karena adanya ibadah, ya. Lalu yang ketiga, wa tanzila fihi rahmah wal malaikah. Turun rahmat, turun para malaikat. Lalu wa yanfir minhu syaitan, setan pada kabur. Di situ kalau rumah enggak pernah salat, enggak pernah zikir, setan nongkrong, senang setan jemaah. Sebagaimana dalam hadis, ya, itulah makna dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Kemudian kata Imam Nawawi, wala yajuz hamluhu 'ala al-fariidhah. Namun tidak boleh maksud hadis dibawa kepada salat fardu. Makanya hadisnya jangan dipotong. Sebaik-baik salat seseorang di mana? Di rumahnya. Wah, mantap nih anak duhur nang omahe wis agus. Subuh pemane paling males ke masjid. Kata Imam Nawawi, jangan dibawa itu maksud salat fardu. Ya, sebab kata Nabi, kata Imam Nawawi, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salatil mar'i fi baitihi," kata Nabi, "illal maktubah." Ilal maktubah. Wa inna masyura dzalika likaunihi ab'ada minar riya'i wa litanazzulir rahmati fihi wal malaikah. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, hikmah salat sunnah sekarang judulnya. Tadi disebutkan dalam hadis. Al hikmah minan nawafil, awalan saddun naqsi alladhi fil faraid. Saddu, apa saddu? Menutup an-naqsi, kekurangan, alladzi fil faraid, salat-salat fardu, ya. Dan itu ada hadisnya itu, seperti hadis yang mengatakan bahwa inna awal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min a'malihimus shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah bagi manusia ini dari kiamat, dari amalan mereka adalah salat. Ya. Kemudian kata Nabi, Allah berfirman tuh di akhirat kelak, Allah berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu. Tapi Allah berfirman kepada malaikat ini sekedar untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan hujah saja. Kata Allah, unduru fi salati abdi. Wahai malaikat, lihat salat hambaku ini. Atammaha am naqasaha, apakah salatnya sempurna atau kurang? Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau salatnya sempurna, salat fardunya maka dicatat sempurna. Tapi wa in kanat intaqasa minha syai'an, tapi kalau ada kekurangan dalam salat fardunya, Allah berfirman, unduru hal li abdi min tatawwu'. Perhatikan malaikat, apakah hambaku punya enggak salat-salat sunnah? Berarti yang dihisab itu salat apa dulu, ikhwan? Salat fardu dihisab dulu sempurna tidak? Baru kemudian kalau tidak sempurna cari salat-salat sunnah. Jadi kita lebih memperbanyak sekarang. Memperbanyak, ikhwan. Apalagi yang pernah bolong-bolong salat dulu mungkin zaman jahiliyah enggak salat-salat. Sekarang setelah taubat, setelah hijrah, perbanyak salat-salat sunnah. Khususnya salat apa? Salat apa khususnya? Rawatib. 12 ikhwan. Jadi orang semakin sering salat 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini wis pegang sudah ini. Itu kalau tiap hari 12, banyak dia properti di surga nanti. Bangunannya, surganya banyak, istananya.
Mungkin ada orang di surga nanti tidak punya banyak bangunannya, malas sholat sunnah berarti, malas sholat rawatib. Perbanyak jemaah. Termasuk ini di antara hadis yang mirip adalah orang yang membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jadi sering-sering tu baca Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas 10 kali juga sama. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Jadi setiap 10 kali baca Al-Ikhlas dibangunkan rumah. 10 kali baca Al-Ikhlas dibangunkan rumah. Ini kehebatan keutamaan surat apa? Al-Ikhlas. Dan juga sebagai benteng tolak bala, apalagi sekarang musim penyakit virus corona, di antara bentengnya ya surah Al-Ikhlas itu. Al-Mu'awwidzat ya. Al-Mu'awwidzat itu ada 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Mu'awwidzat itu apa artinya, kawan? Al-Mu'awwidzat itu artinya ayat-ayat perlindungan dari mara bahaya. Dan mara bahayanya umum. Ya virus, ya penyakit, ya orang jahat, ya sihir, ya jin, ya setan, demit, itu umum. Luar biasa. Maka Rasul yang biasa beliau kalau sakit itu dengan meruqyah, dengan jampe-jampe, dengan doa-doa dengan semisal, setelah turun Al-Falaq, An-Nas, setelah turun surah Al-Ikhlas ini, maka Rasul tidak lagi meruqyah, mencukupkan dengan 3 surat ini. Ajaib. Bahkan kalau bisa menjelang tidur nih kawan, menjelang tidur ditiupkan, ya dibaca 3 kali masing-masing, tiupkan. Yani dibaca sambil ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Gitu. Kemudian nanti diusapkan begini, ya. Mana badan yang bisa kejangkau, ya, sampai kaki. Nah, kemudian tidur. Tidur senantiasa di atas 3 surat ini dan ditiupkan. Ini luar biasa itu. Subhanallah. Mau kemana lagi kita cari, ikhwan? Sampai jauh-jauh ke Madura cari jimat, cari keris. Ngapain? Ini sudah diajarkan oleh Nabi dengan cara yang benar dan praktis lagi. Tidak harus antum poso mutih untuk dapatkan jimat tersebut. Cukup antum dengan yakin, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Taib, yang kedua ikhwan, annaha min asbabi mahabbatillah. Ya, terjemahkan sendiri ya. Hikmah salat sunnah rawatib, bahkan salat sunnah secara umum ini, bukan rawatib saja ya. Salat sunnah secara umum apa? Taib, azan dulu, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Hikmah yang kedua
dari salat sunnah adalah annaha min asbab mahabbatillah ta'ala. Salat sunnah di antara sebab-sebab mendatangkan kecintaan kepada Allah. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Sesungguhnya Allah, kata Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku. Perhatikan jemaah, lafaz wali di sini maksudnya orang yang beriman, orang yang bertakwa, min ahli tauhid was sunnah. Jadi wali Allah itu harus bertauhid dan harus berpegang dengan sunnah. Kalau dia suka berbuat syirik, berbuat bid'ah, bukan wali. Walaupun rajin solatnya, rajin ibadahnya, tapi bid'ah, tapi berbuat syirik kepada Allah, suka berdoa-doa di kuburan, apalagi minta kepada ahli kubur, itu bukan wali. Justru itu adalah kalaupun wali, wali syaitan namanya. Karena wali ada dua saja, imma waliullah, imma wali syaitan. Dalam hadis ini disebutkan siapa yang memusuhi waliku. Siapa maksudnya? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi memusuhi wali Allah, kata Allah dalam hadis kursi ini, faqad adantu bil harb, maka aku izinkan dia untuk melawannya. Maksudnya dia telah menantang Allah, Allah telah menantangnya. Ini menunjukkan perkara yang besar ketika menyakiti, mengganggu para wali-walinya Allah. Dan ini yang dikhawatirkan ya, ketika para wali-waliullah sedang berdakwah, mendakwahkan tauhid, mengajarkan sunnah kepada umat, tiba-tiba para wali itu diganggunya, disakitinya, dihinakannya, diusirnya, dilempari dengan batu misalnya, naudzubillah. Maka Allah katakan faqad adantu bil harb. Lalu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang dia lakukan dari kewajiban-kewajiban. Artinya seorang hamba melakukan yang fardu-fardu, ibadah yang fardu-fardu, maka itu Allah mencintainya. Demikian pula wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, nawafil, maka sehingga aku pun mencintainya, kata Allah. Nah di sini syahidnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan amal-amalan sunnah dari salat dan yang semisal, termasuk di sini puasa sunnah secara umum ya, maka ini menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua ya hikmah. Apa hikmah salat sunnah, ikhwan? Yang pertama untuk menutup kekurangan salat wajib, yang kedua mendatangkan kecintaan Allah. Kemudian faedah dari hadis, ikhwan fillah jazakumullah, disyariatkan 2 rakaat setelah Jumat ya. Tadi berapa rakaat? Baik. Namun dalam hadis lain itu ada 4 rakaat. Bagaimana cara mengkompromikannya? Hadis riwayat Muslim. Jadi seolah-olah ada kontradiksi gitu. Disebutkan di dalam ini kan hadis Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, Nabi melakukan salat setelah Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Sementara dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, itu lafadznya itu langsung sabda Nabi. Ini disebutnya hadis qauliyah. Idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang kalian salat Jumat, kata Nabi, ini langsung sabda beliau, maka salatlah kalian setelahnya berapa? 4 rakaat. Nah, hadis qauliyah ikhwan dengan hadis fi'liyah, kalau kita merojikan mana yang kuat, mana yang harus kita dahulukan? Hadis dulu kita sudah belajar kaidahnya. Hadis Abu Ayyub, Nabi melarang kencing mengarah ke kiblat dan mempelangi kiblat. Hadis Abu Ayyub lafaz nih. Hadis Ibnu Umar melihat Nabi buang air kecil membelakangi kiblat. Itu ta'arud namanya. Sama hanya dengan hadis juga, sama kasusnya Ibnu Umar juga di sini. Apa cara kita kalau mendapati ta'arud seperti ini? Tapi ikhwan, dalam usul fikih itu ada bab namanya bab ta'arud namanya. Bab ta'arud.
Bab ta'arud itu bab kontradiksinya dalil. Itu ada 4 cara metode. Dan metode itu dari awal 2, 1, 2, 3, 4 itu berurutan. Dan metode yang paling pertama dilakukan tidak boleh mundur ke metode kedua, tidak boleh turun ke metode ketiga, tapi yang pertama dulu kalau mampu. Metode pertama apa? Thariqatul jami, dengan mengkompromikan 2 dalil dipakai dua-duanya. Seperti kasus kencing tadi. Berarti mengkompromikannya bagaimana? Hadis Ibnu Umar dibawa kepada boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat kalau di gedung. Hadis Abu Ayyub kalau di luar, di tempat terbuka. Ya. Demikian. Atau dengan cara mentarjih yang kedua. Kalau memang itu dianggap lemah, maka yang kedua cara mentarjih bagaimana? Hadis qauliyah lebih didahulukan daripada hadis fi'liyah. Karena kalau qauliyah itu enggak ada kemungkinan Nabi lupa atau Nabi terpaksa dan semisalnya. Tapi kalau perbuatan Nabi bisa kemungkinan Nabinya apa? Lupa. Atau bisa jadi yang meriwayatkan itu sahabat yang melihat itu yang keliru. Ibnu Umar mungkin salah lihat, bisa jadi. Maka hadis yang qauliyah lebih utama. Nah, kalau nanti mentarjih juga tidak bisa, maka nanti nasikh mansukh. Mana hadis yang dihapus, mana hadis yang menghapus. Namun syaratnya harus tahu tarikh. Tarikh itu artinya mana yang hadis datang duluan, mana yang hadis datang belakangan. Yang keempat, dan ini tidak jarang digunakan, adalah metode atau cara tawakuf. Jadi mendiamkan dalil karena nampak kontradiksi, nggak bisa diamalkan. Ini jarang, sangat jarang terjadi. Makanya nanti yang pertama harus dikompromikan. Sekarang pun sama, ikhwan. Kalau mampu kita kompromikan hadis ini. Jadi bagaimana cara mengkompromikannya? Cara mengkompromikannya, Nabi terkadang sholat 2 rakaat setelah Jumat dan terkadang 4 rakaat. Atau Nabi sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya di rumah. Jadi 4. Itu cara mengkompromikannya. Kemudian sunnah 2 rakaat subuh itu adalah pendek, ringkas, ringan. Ya. Dan itu nanti akan kita bahas di pembahasan 2 rakaat sebelum subuh, karena ada pembahasan khusus insyaallah. Apa hikmah dan semisalnya. Kemudian juga disunahkan tidur berbaring. Itu pun nanti berbaring itu apakah untuk setiap orang atau dianjurkan bagi orang yang punya hajat kebutuhan saja, seperti yang semalamannya bekas atau telah tahajud semalaman suntuk, akhirnya untuk istirahat rehat boleh sunnah berbaring, atau hanya untuk bagi imam saja. Ya, adapun makmum, ya kalau makmum berbaring semua setelah setelah qabliyah subuh, khawatir bablas enggak sholat subuh nantinya. Itu juga nanti akan kita bahas insyaallah. Taib. Kemudian ikhwan, faedah dari hadis, hadhihi sunan idza fatat bi'udhrin fa innahu yusannu qadha'uha. Bahwa salat-salat sunnah ini ketika luput karena udzur, misalnya ada tamu, udzur itu kelupaan sehingga belum qabliyah kita, tamu sudah pulang baru boleh kita qabliyah. Karena ini sudah terbiasa kita lakukannya. Sebab ini berdasarkan keumuman sabda Nabi, man nama 'ani shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa salat, maka salat ketika ingat. Ini umum, baik salat fardu ataupun salat sunnah ataupun salat sunnah. Namun tentunya lebih afdal bagi yang mengqadha seperti ini kalau dia sudah terbiasa. Ini tidak pernah salat rawatib, moro-moro aku qadha. Qadha apa antum? Qadha qabliyah zuhur, padahal tidak pernah qabliyah zuhur, moro-moro qadha. Qadha apa? Jadi salat sunnah itu yang diqadha yang dia sudah apa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Dan secara akal pun orang mengqadha itu karena kalau sudah terbiasa, lalu sewaktu-waktu luput karena ada udzur. Lah tidak pernah kok moro-moro qadha saja. Ya. Utang tidak punya moro-moro bayar utang gitu. Bayar utang apa? Utang tidak punya utang, bayar utang. Tapi ya insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah langsung kepada hadis salat qabliyah subuh dan kekhususan keistimewaan salat qabliyah subuh akan kita bahas insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, gimana Pak? Nah. Baik. Catat sebuah kaidah jemaah. Catat sebuah kaidah. Salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang dan malam itu caranya adalah dua-dua. Jadi kalau ada salat 20 rakaat misalnya, 10 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat, maksudnya apa? Bukan langsung sekaligus tapi dua-dua. Seperti duha. Duha itu boleh 4, boleh 6, boleh 8. Sebenarnya yang benar salat duha itu tidak ada batas cuma. Pokoknya antum berapapun rakaatnya, dari mulai syuruk setelah 15 menit sekitar itu sampai menjelang sebelum matahari tegak, itu waktu duha, panjang waktunya. Dan kita sholat berapapun, enggak harus dihitung. Yang penting caranya bagaimana? Dua. Itu yang benar tentang sholat duha ya. Ada ulama yang membatasi 8, ada yang membatasi 12. Namun yang benar itu sholat duha itu dua. Nah jadi caranya Pak, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Seperti misalnya witir. Kalau witir ada pengecualian. Seperti witir yang 9 duduk di rakaat ke-8 2 kali tahiyat. Witir yang 8 ada duduk di rakaat ke-6. Witir yang 3 enggak boleh seperti maghrib. Witir yang 3 enggak boleh seperti maghrib. Maka caranya duduk hanya 1 kali di akhir saja. Jadi kecuali dari, kalau tidak berarti hukum asalnya sholat itu berapa? Dua. Tapi bolehkah sewaktu safar kita jamak qashar salat asar setelah salat Jumat? Nah ini khilafiyah yang panjang sekali masalah ini. Kalau Syekh Utsaimin tidak setuju, tidak berpendapat membolehkan, karena salat Jumat itu beda jemaah. Jadi musafir kalau dia salat Jumat dia nggak boleh menjamak dengan asar. Tapi kalau dia mau jamak qashar bagaimana? Ya jangan salat Jumat. Karena musafir nggak ada kewajiban salat Jumat jemaah. Laisa 'alal musafiri jumu'ah. Kata Nabi, tidak ada kewajiban musafir salat Jumat. Jadi salat Jumat itu tidak wajib. Jadi wajib memilih antara zuhur dan Jumat bagi 5 golongan manusia. Yang pertama wanita, yang kedua anak kecil, yang ketiga abdun mamluk, yang keempat orang sakit, yang kelima musafir. Ini bukan enggak boleh Jumatan, tapi memilih, wajib mukhayyar antara zuhur dan Jumat. Maka musafir kalau salat zuhur ya boleh jamak qashar. Kalau musafir itu zuhur, jamak qashar dengan asar. Tapi kalau Jumat maka yang rojih ya. Ini khilafiyah. Yang melakukan antum jangan sesatkan, jangan apalagi bid'ah-bid'ahkan, jangan. Ini khilafiyah. Seperti ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang pernah gabung di Dewan Fatwa itu, Dewan Fatwa mengeluarkan boleh jamak antara zuhur dengan asar. Namun kalau melihat pendapat-pendapat ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin sendiri mengatakan tidak boleh, karena berbeda dia statusnya. Zuhur dengan Jumat itu beda. Maka tidak boleh menjamak dengan asar. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.